Hai, kembali lagi dengan saya Bang Beng. Pada video ini kita akan praktekkan cara seorang dosen menambahkan bahan atau materi kuliahnya di e-learning Universitas Andalas. Bahan tersebut bisa saja berupa file presentasi berupa slide PowerPoint, artikel berbentuk PDF, ataupun RPS atau kontrak perkuliahan dalam bentuk Word file, dan lain sebagainya yang diunggah di tiap topik atau kotak minggu pertemuan yang sudah diatur dalam semester tersebut. Tidak hanya itu, di sini kita juga akan perlihatkan bagaimana cara menyematkan sebuah video yang tentu akan sangat membantu bagi mahasiswa dalam memahami materi terkait secara lebih jelas setelah mereka menyimak materi berupa dokumen dari si dosen. Untuk itu jangan lewatkan tahapannya dan juga jangan lupa tekan subscribe untuk dapatkan video kita selanjutnya. Baiklah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya proses pengeditan hanya bisa dilakukan oleh dosen yang mempunyai akun dengan role teacher, tidak dosen yang mempunyai role non-editing teacher. Itu kita masuk login sebagai dosen yang mempunyai akun teacher tersebut ya. Itu saya akan masuk sebagai dosen yang mempunyai role teacher. Saya akan login. Nah, bisa dilihat di bagian kanan atas sudah ada nama dosen terkait ya. Oke, kemudian kita akan coba lihat course-nya ya, my course ini, kemudian kita pilih salah satu. Nah, saya akan coba pilih kelas percobaan ini ya. Kelas percobaan saya tekan, kemudian saya akan masuk kelas ini. Masih terlihat di sini kelas saya kosong ya. Isinya ada topik 1 sampai topik 16 yang masih belum terisi. Oke, untuk itu sekarang kita akan mencoba mengisinya, mengeditnya ya, di beberapa topik ini. Nah, kita harus aktifkan mode editing di turn on atau turn editing on tersebut. Nah, sekarang sudah muncul beberapa kotak-kotak edit seperti add, activity and resource, dan beberapa ya seperti ini. Kita bisa menarik, mengubah posisi dari topik-topik tersebut ya. Nah, di sini kita bisa mulai dengan menekan add activity and resource ini. Nah, untuk menambahkan dokumen ataupun video yang mau kita tambahkan. Sekarang kita tekan itu. Sekarang kita akan menambahkan dokumen. Ya, kita melihat ada activity dan resource ya. Jadi ada dua macam, ada activity dan resource. Oke, sekarang kita akan menambahkan resource, yaitu berupa dokumen ya, berupa file. Oke, di sini kita akan pilih di tempat resource ini file ya. Kita akan tekan ini file, kemudian kita tekan add. Oke, selanjutnya kita diantarkan ke form, di mana kita harus mengisi judul, deskripsi, dan beberapa pengaturan lainnya. Kita contohkan saja, kita akan menambahkan RPS atau kontrak perkuliahannya. Kita tulis judulnya itu RPS atau kontrak perkuliahan. Kemudian selanjutnya kita akan mengisikan deskripsi. Ya, kita isikan deskripsi terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan tersebut. Oke, kemudian kalau seandainya kita tidak mau mengisikannya juga tidak apa-apa. Langkah baiknya kita menginformasikan file apa yang kita masukkan, sehingga nanti siapapun yang melihatnya paham ini adalah file apa. Dan ini juga nanti harus kita munculkan di bagian depan dengan mencentang display description on course page itu. Oke, kita isikan saja dulu sedikit keterangan terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan ini. Saya sembari mengetik ya. Oke, file ini merupakan RPS gitu ya, untuk matkul uji coba ini gitu. Oke, kita pindahkan, tambahkan uji coba gitu ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus mencentang ini display description untuk menampilkan deskripsi ini nanti di course page-nya di bagian depan. Nah, kalau seandainya kita perlu, kita bisa menambahkan ya dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah caranya ini. Kita tekan tambah itu, kemudian kita tekan browse untuk menambahkan file RPS tersebut. Kemudian kita akan diantarkan ke komputer kita ya, ke
penyimpanan kita di device kita di komputer. Kita cari file terkait ya. Saya akan coba masukkan ya salah satu file RPS ya, ini. Nah, ini saja RPS dendrokronologi contohnya ya. Oke, kita open, kemudian kita save as, kita kasih nama, kemudian kita save saja langsung juga bisa, atau dengan cara menarik ke sini juga bisa langsung ya, cara yang kedua. Kemudian kita tekan save dan return to course. Nah, atau kita save and display dulu untuk melihat bentuknya seperti apa juga bisa. Nah, seperti inilah bentuknya nanti di bagian depan ya. Kita tekan ini, nah sehingga nanti si mahasiswa bisa mendownload langsung file yang baru saja kita unggah. Oke, kemudian kita balik ke kelas ya, kita balik kelas. Nah, ini dia tampilannya bagian depan ya. Deskripsinya juga tampil karena tadi kita centang deskripsinya tampil di course bagian depan, front course-nya. Nah, beginilah bentuk yang pertama kita mengupload atau mengunggah file berupa dokumen Word ya. Ya, bisa, ini juga bisa dilakukan untuk dokumen-dokumen yang lainnya, juga berlaku untuk dokumen yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan cobakan di topik berikutnya ini ya, untuk menambatkan dokumen berikutnya. Kita centang ini ya, kita harus centang dulu, kalau tidak dia tidak akan bisa ditulis ya. Seperti ini dia tidak bisa ditulis, sehingga use default ini harus kita hilangkan dulu centangnya. Oke, sekarang kita masukkan ini di topik pertama adalah tentang pengantar kuliah uji coba. Oke, kemudian kita kasih summary-nya ya, kalau tidak diisi ya juga tidak apa-apa. Oke, barangkali ya pada topik ini akan menerangkan terkait ya bla 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 gitu ya. Kemudian kita juga bisa menjelaskan terkait dengan capaian pembelajaran dari target topik pertama ini atau pertemuan pertama ini. Kemudian juga bagaimana teknik evaluasi yang akan kita gunakan pada topik ini juga kalau perlu bisa kita tuliskan juga, karena ini sesuai dengan yang ada di RPS kita ya. Kemudian kita langsung save change ya, tekan save change ya, kita balik lagi ke course page. Nah, ini sudah tampil, sudah berubah dia, judul topik 1 tadi berubah menjadi pengantar kuliah uji coba. Kemudian juga di bawahnya sudah ada deskripsinya tentang apa yang kita isikan tadi. Nah, di bawahnya kita tinggal isikan bahan materi yang mau kita kasih kepada mahasiswa tersebut. Nah, di sini kita akan ambil lagi di resource ya, di resource. Kemudian kita tekan file ya, kita tekan file. Kemudian nah kita bisa juga tekan yang lain, folder yang lain ya. Kemudian dalam hal ini kita akan mau memasukkan file ya. Oke, kita add file. Nah, kemudian kita diantarkan ke form untuk memberikan keterangan terkait dengan file yang mau kita isikan. Kita isikan judulnya yaitu terkait presentasi materi pengantar matkul uji coba gitu ya. Kemudian nah description-nya ini wajib diisi ya, karena itu terlihat ada asterik merah di atasnya. Ini harus kita isi ya, menerangkan tentunya terkait menerangkan dari file tersebut. Ini merupakan bahan presentasi yang barangkali digunakan untuk ya menambah wawasan ya matkul dicoba ini gitu ya. Kita coba saja seperti ini dulu. Nah, kemudian kita centang ini supaya dia tampil nanti di bagian depan. Oke, deskripsi. Kemudian di sini kita tekan yang tanda tambah itu untuk memasukkan file kita. Kita browse di device kita, kemudian kita masukkan saja salah satunya. Ya, saya mungkin bisa masukkan bahan. Nah,
ini saja barangkali ya. Ya, saya coba akan masukkan PPT ini. Oke, kemudian kita upload ya filenya. Oke, dia sudah terupload. Nah, judulnya sudah, deskripsinya sudah, bahannya juga sudah. Kita tekan save. Oke, dia sudah masuk ke dalam topik pengantar kuliah uji coba tadi. Nah, sudah ada bahannya berupa PPT, slide presentasi, dan juga di bawahnya dilengkapi dengan deskripsi dari PPT tersebut. Nah, sekarang sudah, berarti kita sudah mengunggah satu lagi bahan di topik 1. Oke, sekarang kita coba cara yang kedua ya. Tadi dengan cara mengupload. Nah, sekarang caranya adalah dengan menarik saja ya, menggeser ya. Menggeser bahan tersebut dari device kita langsung ke page itu. Contohnya mungkin barangkali saya akan coba ambil di bahan kuliah, kemudian amdal ini saja barangkali ya. Nah, saya akan coba tarik salah satu ini langsung ke topik yang mau kita isikan. Contoh ke topik 1 tadi ya, pengantar kuliah uji coba ini. Langsung saya tarik seperti ini, saya geser. Nah, saya lepaskan ya, sambil menghold tadi mouse bagian kiri, kemudian saya lepaskan. Nah, sekarang saya sudah menambahkan sama caranya dengan beda caranya dengan yang tadi di atas ya, namun hasilnya sama. Saya juga mengupload file dengan jumlah yang sama, satu file gitu ya. Bedanya saya tadi harus mengisikan deskripsi, kalau sekarang tidak ada deskripsinya, itu saja bedanya. Oke, kemudian kita coba untuk berikutnya adalah video ya. Kita menambahkan video, caranya adalah menekan di add label ya. Jadi kita add resource-nya adalah di label. Kita tekan add ya. Kita tekan add. Nah, di sini adalah tempat dimana kita akan menyematkan. Kita tekan ini show more button, kita tampilkan beberapa button yang lainnya. Nah, ini adalah kelihatan tombol sematkan ya, HTML. Nah, di sini sudah terlihat required, harus ada file yang atau link yang harus disematkan. Kita pergi ke YouTube salah satunya ya. Nah, jadi kita akan lihat video terkait materi kita ya. Kita coba cari video yang terkait dengan materi kita di topik 1 ya. Bisa jadi ini saya contohkan saja ini gitu ya. Nah, kemudian kita harus tekankan bagikan ini. Kalau bahasa Inggris dia akan share gitu ya. Nah, dibagikan itu ada terlihat sematkan ini. Kita tekan sematkan, kemudian kita blok semuanya ini ya. Kita blok. Setelah kita blok ini ya. Oke, sematkan, kemudian kita Ctrl Alt, kemudian kita copy ya. Nah, setelah kita kita copy, kemudian selanjutnya kita balik ke e-learning kita. Nah, di sini langsung saja kita paste, kita paste ya. Nah, setelah itu langsung kita setelah kita paste langsung saja kita save ya, dan return to course. Otomatis dia akan tampil di e-learning kita. Mudah saja ya. Nah, artinya sekarang kita sudah punya beberapa bahan berupa Word file, kemudian ada PPT, dan satu video yang bisa dimanfaatkan semuanya oleh mahasiswa kita yang ada di kelas ini ya. Demikian saja, saya rasa mudah-mudahan bermanfaat, dan terus pantengin video kita, dan sampai jumpa.